Saya percaya di pundak Bapak dan Ibu itu ada duty of care. Ada duty of care untuk mengelola BUMN ini menjadi perusahaan-perusahaan milik negara yang dikelola secara prudent. Dikelola dengan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip good corporate governance, sehingga bisa juga menjadi, ya bukan cuma national player, one day mungkin bisa menjadi global player. Saya harus menyampaikan ini karena terus terang saja saya miris juga. Bersaing dengan swasta nasional saja kita kalah. Kita kalah, kita babak belur kok. Terima kasih pimpinan, Ibu Bapak anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Dirut PLN dan jajaran yang saya hormati, Pak Edwin Wadirut Aviata dan jajaran yang saya hormati, dan Pak Dirut Utama Karya, jajaran direksi yang kami hormati. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama itu saya memahami betul bahwa salah satu usulan BUMN yang diajukan oleh PLN ini dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi kita menjadi 100%, pengejawantahan dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mencatat bahwa ternyata ada beberapa provinsi yang banyak terdapat desa-desa 3T, terluar, terpencil, dan tertinggal. Itu satu diantaranya adalah Maluku. Dan dari data yang Bapak sajikan, rasio elektrifikasinya masih 80%. Saya 2 tahun ada di Komisi 6 nih Pak, 2,5 tahun malah. Sejak pertama kali saya di sini, catatan saya menunjukkan bahwa ternyata rasio elektrifikasi di daerah saya itu 80% juga. Itu berarti dapat saya simpulkan dalam 2 tahun ini tidak ada perubahan rasio elektrifikasi di Maluku. Saya tidak tahu, saya percaya pasti ada perubahan. Saya tidak tahu apakah mungkin data ini belum dimutakhirkan ya, belum up to date atau bagaimana. Tapi saya minta Pak, saya minta, kalau nanti DPR RI kami menyetujui usulan BUMN PLN, saya minta kearifan jajaran direksi PLN untuk tolong memperhatikan daerah-daerah 3T itu bukan hanya sekedar dalam lembaran-lembaran presentasi, tapi itu konkret. Saya memantau betul perkembangan elektrifikasi daerah saya di Maluku. Saya minta itu ini dan 2 tahun ini kan saya sebagai anggota fraksi Partai Gerindra, kami terus menyetujui usulan BUMN yang diajukan oleh PLN dan teman-teman BUMN yang lain. Tentu harapan idealnya adalah ada perubahan rasio elektrifikasi di daerah saya. Yang kedua, kita tahu bahwa saat ini DPR RI telah mengajukan ya rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan ke pemerintah. DPR berharap di tahun ini juga rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan itu bisa disahkan, tergantung kalau pemerintah bisa menyetujuinya dan target waktu tahun ini disahkan itu bisa tercapai. Tetapi rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan ini sebenarnya adalah implementasi dari juga komitmen Indonesia yang telah menyetujui juga konvensi PBB tentang kerangka kerja tentang perubahan iklim atau climate change, persetujuan Paris tentang konvensi PBB on the framework on climate change, dan kita telah meratifikasi itu dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Jadi rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan ini juga adalah rangkaian ya hukum positif negeri ini yang dibuat untuk mengimplementasi komitmen kita terhadap perubahan iklim, konvensi PBB tentang perubahan iklim itu. Nah, kalau undang-undang itu disahkan Pak, ya kalau jadi disahkan, salah satu substansinya itu mengatur soal transformasi ya sumber-sumber energi yang bersumber dari fosil di PLN, tentu pembangkit listrik yang bersumber dari fosil itu harus beralih kepada sumber energi yang bersumber dari energi baru dan energi terbarukan. Ini saya mohon sekali lagi ini
ini apa namanya, mungkin penjelasan singkat ya dari Pak Dirut, apa secara brief saja roadmap yang telah disiapkan oleh PLN jika nanti di tahun undang-undang ini disahkan dan 2024 dia harus diimplementasikan, itu bagaimana? Apakah nanti akan ada usulan PMN lagi ke DPR untuk merealisasikan itu atau bagaimana? Saya ingin sekali untuk mengetahui itu, Pak, karena ini perintah undang-undang. Kalau dia jadi undang-undang, Pak, kalau sekarang belum menjadi undang-undang, sekarang baru rancangan undang-undang, ya. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya tidak punya pertanyaan pimpinan, tapi saya mau memberi himbauan saja kepada ketiga BUMN yang hadir di forum rapat yang terhormat ini. Saya percaya saudara-saudara jajaran direksi dan komisaris ini ya adalah di tiga BUMN ini adalah putra-putri terbaik bangsa ini ya, yang mendapat amanah dipercaya sebagai pengurus dan pengawas ketiga BUMN ini. Dan saya percaya di pundak Bapak dan Ibu itu ada duty of care ya. Ada duty of care untuk mengelola BUMN ini menjadi perusahaan-perusahaan milik negara yang dikelola secara prudent, dikelola dengan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip good corporate governance, sehingga bisa juga menjadi ya bukan cuma national player, one day mungkin bisa menjadi global player. Saya harus menyampaikan ini karena terus terang saja saya miris juga. Bersaing dengan swasta nasional saja kita kalah. Kita kalah, kita babak belur kok. Ya, saya tidak perlu mengungkapkan kasus per kasus, saya tidak perlu menyebutkan BUMN yang mana, tapi kita semua tahu bahwa bersaing dengan swasta nasional pun kita kalah. Padahal BUMN memiliki satu di antaranya adalah kalau mengalami masalah keuangan ada fresh capital injection oleh negara, ada PMN. Swasta belum tentu, pasti yang berdarah-darah adalah pemegang sahamnya, shareholdernya yang berdarah-darah. Ini negara yang berdarah-darah, Pak. Jadi sebagai wakil rakyat yang menyuarakan suara rakyat, perusahaan-perusahaan yang Bapak kelola itu milik negara, uang-uang negara dipakai di situ. Ya. Jadi mohon kiranya Bapak-bapak mengelola dia dengan tanggung jawab. Apalagi saat ini sudah ada PP terbaru, PP nomor 23 tahun 2022. Saya percaya Bapak-bapak, jajaran direksi, komisaris dan para profesional di BUMN tahu betul konsekuensi dari PP 23 2022 itu. Bahwa kalau BUMN dikelola secara salah dan menimbulkan kerugian, maka Bapak dan Ibu akan dimintai pertanggungjawaban hukum. Saya berharap Bapak-bapak yang hadir dalam forum rapat sore ini tidak akan mengalami konsekuensi hukum karena salah kelola BUMN. Ya, itu harapan saya sebagai anggota Komisi 6. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak